Bismillahirrahmanirrahim. Dek, yuk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala ta'ala a'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, siapa yang qiyamul Ramadan? Kalau puasa siang harinya, qiyamul Ramadan malam harinya. Imanan wa ihtisaban, dasarnya iman dan berharap ridha Allah semata, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul nabiyul karim dzalikum syahidin asyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada malam hari ini. Kalau biasa bapak-bapaknya sudah biasa ketemu 2 kali dalam 1 bulan gitu ya. Pekan pertama, pekan ketiga. Barangkali ibu-ibunya baru ketemu kedua kali ya Bu. Dulu pertama kali adalah Ramadan tahun kemarin. Hari ini alhamdulillah ketemu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, yang jadi bagian saya untuk saya ampu adalah bagian tafsir. Insyaallah ini juga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya mana? Kagak ada sholawatnya bisa. Bu, kalau ada orang kaya tidak mau sedekah itu namanya orang kaya pelit. Orang kaya tidak mau santunan yatim itu namanya orang kaya pelit. Orang yang suka ngasih orang lain namanya orang pelit. Orang baik. Dek, biasanya nih Pak, kalau di luar Ramadan ya, Ahad, Sabtu, Ahad, Bapak libur begitu, pagi-pagi ngopi di depan teras. Lalu ada yang lewat tuh, bawa gitar ngamen, bawa lagunya lagi in banget. Dulu tapi tahun 80-an. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Anak-anak kita nggak kenal Pak, tapi kalau kita hafal insya Allah ya. Halo Bu, masih ingat lagunya tuh? Bapaknya dari dalam lagi ngopi tuh bilang nggak ada orangnya. Saking pelitnya. Dijawab itu sama tukang ngamen, perasaan tadi ada, kok sekarang tidak ada. Ku doakan ketiban tangga, bininya jadi janda. Pak, kira-kira dikasih duit apa dilempar kursi Pak? Bapak Ibu, ternyata ada yang lebih pelit dari semua itu. Halo, orang kaya nggak suka ngasih, pelit. Orang saya, halo, yang ngamen nggak ngasih, pelit. Tapi ada yang lebih pelit dari itu adalah kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang pelit itu adalah orang yang ketika namaku disebut tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sebutkan salawat salam semoga semua diem baik. Kagak ada yang salawat bisa. Ya sallu ala Nabi Muhammad. Kita mulai ngajinya dengan salawat ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil maqasidana ighfir. Pada hafal nggak nih? Lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa sidana ighfir lana ma madha. Yo ayo pada ngaji, jangan sampai tinggal ngaji. Barang siapa tinggalkan ngaji, matinya jadi memedi. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana. Bu, yo ayo pada sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Barang siapa yang tak sholat, matinya loncat-loncat. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana.
Yo ayo pada puasa, jangan sampai tinggal puasa. Barang siapa tinggal puasa, matinya masuk neraka. Ya Rabbi bil Mustafa اغفر لنا ما مضى الكرم صلوا على النبي محمد. Kata Nabi, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolat kepadaku sekali saja, Allah yang membalasnya dengan 10 kali lipat lebih banyak. Kebayang Pak? Hai, maka perbanyaklah sholawat, wabil khusus di momentum tertentu ya, sambil zikir. Kalau Al-Quran nggak hafal, sholawat berkali-kali nggak masalah. Baik, Bapak rahmatullah, malam hari ini yang akan menjadi kajian kita adalah tafsir ayat kunci dari surah ayat yang membahas tentang puasa. Tidak lain tidak bukan adalah surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Baik, Bapak rahmatullah, sekurang-kurangnya ayat yang pendek ini kita ambil ada 5 kunci. Ada 5 kata yang menjadi kunci yang luar biasa hikmahnya untuk kita semua. Hadirin, Bapak dan Ibu, Dek, halo, dapat tugas dari sekolahnya ya? Nyatet nggak? Nyatet nggak? Dapat tugasnya dari sekolahnya? Bengong malahan dia. Dulu kan zaman kita ya Pak ya, ditugasin dari sekolahnya gitu, catetin siapa penceramahnya, apa isi materinya gitu ya. Oke, boleh bercanda tapi nggak ada suara. Oke, keep silent please. Baik, Bapak rahmatullah, ada 5 kunci tadi ya. Yang pertama, ini ayat dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini panggilan sayang khusus untuk kita orang beriman. Apa maknanya Ustaz? Minimal sekurang-kurangnya ada 2 Bapak Ibu. Kenapa Allah memulai ayat puasa ini dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman? Yang pertama adalah memang benar, yang akan melaksanakan perintah puasa hanyalah orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Karena tidak akan melaksanakan puasa. 1, Bu, hai. Ini ada mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafah makna kebalikannya adalah kalau ada orang yang ngaku beriman tapi tidak puasa, itu artinya dia belum beriman. Jelas ya? Ngaku beriman tapi kagak puasa. No. Ada yang muslim? Ada. Puasa kagak, lebaran paling awal duluan dia. Ya kan? Ada saudara kita yang kagak puasa tapi lebaran paling duluan. Malah takbiran duluan itu. Tanggal 25 puasa udah takbiran aja dia di perempatan. Ya Pak, ini menunjukkan iman bahwa yang melaksanakan puasa benar-benar beriman. Karenanya yang dipanggil adalah orang beriman. Alhamdulillah. Ini yang pertama maknanya. Makna ya ayyuhalladzina amanu yang kedua adalah Bapak Ibu, orang beriman tahu, yakin, percaya bahwa apapun yang Allah wajibkan, apapun yang Allah fardukan untuk kita, pasti manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Contoh salat, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari kejahatan kepada diri sendiri, menzalimi diri sendiri, wal munkar, kejahatan kepada orang lain. Kalau benar sholatnya, sholat membuat kita sehat. Kalau benar sholatnya, pasti kembali mantul kepada diri kita sendiri. Puasa juga begitu Bapak. Kita yakin percaya bahwa puasa itu kebaikannya akan mantul kepada diri kita sendiri. Apa mana buktinya kalau Ustaz? Hari ini terbukti banyak ibu-ibu diet, Mbak, biar enggak overweight, ibu diet. Banyak ibu yang udah nggak makan nasi, sekurang-kurangnya nakar nasinya sudah gitu ya, diganti dengan karbo yang lain, bahkan menghindari karbo sekarang. Halo Bu, yang overweight, Bapak, kita tahu sekarang overweight itu biang dari segala penyakit.
Kalau lebihan berat badan, berat badan, segala penyakit itu menjadi triggernya, menjadi pemicunya. Nauzubillah ya. Tempo hari waktu zamannya COVID itu banyak orang yang overweight gitu, itu menjadi pemicu. Akhirnya kemudian kolaps tidak selamat. Bapak rahmatullah, ini yang pertama. Jadi wahai orang beriman itu menunjukkan bahwa orang beriman percaya bahwa apapun yang Allah terapkan, wajibkan untuk kita, pasti manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Baik, ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Waktu kita tidak panjang, saya singkat-singkat saja. Ayat berikutnya, lanjutan ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Yang kedua hikmahnya, kutiba alaikumussyiyam. Kutiba itu adalah namanya kalam khobari. Belajar bahasa Arab ada balaghah, kita mengenal ada kalam khobari. Kalam khobari itu apa? Kalimat berita, bukan kalimat perintah. Wahai orang beriman, telah ditetapkan untuk kalian untuk berpuasa, telah diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa. Itu namanya kalimat berita, bukan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah bagaimana? Wahai orang beriman, berpuasalah. Nah, itu kata perintah, fi'il amar namanya. Ini katanya kata kerja fi'il madhi, past tense. Kalam khobari kutiba alaikum dengan kalimat pasif, ya, dibuat menjadi pasif. Apa maknanya Bapak Ibu? Ternyata ada dua maknanya. Allah memilih kalimat berita, ternyata satu, kenapa bukan pilihannya bukan kata kerja fi'il amar, kata kerja perintah atau larangan? Sebab umumnya biasanya perintah itu ada keinginan untuk melawan. Dek, hai, kalau kamu diperintah sama orang tua, ada keinginan untuk nolak nggak? Kayak sekarang nih, Dek, silent please gitu. Berisik aja terus. Ya kan? Bapak kita rasakan, kita nyetir di jalan, lalu ada papan nama di samping kiri. Jangan tengok kiri. Nengok gak Pak? Nengok. Sebab perintah atau larangan itu malah mendorong kita untuk melakukan kebalikannya. Maka inilah maknanya kenapa Allah menggunakan kalimat berita. Kalimat berita bukan perintah atau larangan. Bapak Ibu rahimakumullah, makna yang keduanya kalimat berita itu adalah hai manusia, hai orang beriman. Kalaupun Allah tidak mewajibkan kalian puasa, maka kalian sendiri yang akan mewajibkan diri kalian untuk berpuasa. Sebab tahu manfaatnya puasa, maka kita nanti akan mewajibkan diri kita, mengharuskan diri kita untuk berpuasa. Bu, siapa yang nyuruh diet? Suami? Enggak. Kita mah terima apa adanya ya Pak. Syukuri apa yang ada. Kalau suami mah begitu. Ibu sendiri yang pengen, bukan diperintah sama suami. Itu contoh konkret betapa puasa itu, kalaupun tidak ada perintahnya, kita sendiri yang mewajibkannya, karena puasa sangat baik untuk kesehatan kita. Dua. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama asyam. Yang ketiga, mana ketiga adalah asyam. Bapak Ibu rahimakumullah, kata asyam itu dari kata soma, yasumu, sauman wa syaman. Isim masdar dari kata soma, yasumu, sauman wa syaman. Soma itu maknanya apa? Maknanya adalah al-imsak. Secara lafziyah, harfiyah, makna etimologisnya adalah al-imsak. Apa al-imsak itu? Al-imsak itu Dek, hai, tuh kan? Gimana caranya biar nggak pakai kalimat berita? Ya, nggak pakai kalimat perintah. Al-imsak itu bisa dihubungkan dengan an dan bisa dihubungkan dengan bi. Al-imsak an dan al-imsak bi. Maknanya ternyata beda Bapak. Kalau al-imsak dihubungkan dengan an, maka al-imsak ini bermakna menghindari dari, menghindarkan diri dari, menjauhkan diri dari. Contoh puasa ini didefinisikan sebagai al-imsak anil muftirat. Puasa adalah menghindarkan diri dari segala yang membatalkan puasanya maupun nilai pahala puasanya. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, pendek kata, adalah yang masuk ke dalam mulut kita. Apakah makanan atau minuman, itulah yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan nilai puasa, Dek? Yang membatalkan nilai puasanya adalah yang keluar dari mulut kita. Ngomong kotor, ngomong jorok, maki-maki orang, adu domba, itu yang membatalkan nilai pahala puasanya. Bapak rahmatullah, ini al-imsak an, menghindarkan diri dari. Mana yang kedua al-imsak bi. Al-imsak bi itu apa? Berpegang teguh pada.
Al-imsak bi maknanya adalah berpegang teguh pada. Orang yang puasa itu menghindarkan diri dari yang membatalkan puasa maupun nilai pahala puasanya, sekaligus pada saat yang sama berpegang teguh pada tali ajaran agamanya. Apa konkretnya Ustaz? Contoh. Ada orang yang senang puasa tapi tidak sholat. Di sono di kampung halaman saya ada yang begitu macamnya. Senang tirakat. Kalau puasa getol, puasa sebulan penuh no problem. Tapi sholat kagak. Nah yang begini ini tidak al-imsak bi, maka belum masuk kriteria orang yang benar-benar puasa. Ini makna kata yang ketiga. Yang keempat, singkat saja. Yang keempat adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Bapak, tahukah Bapak, hari ini kita bedah, ternyata puasa itu memang betul kewajiban syar'i, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga umat sebelum kita. Wabil khusus adalah agama samawi, agama yang sama seperti kita, ya, bersumber dari wahyu. Apa contohnya? Contohnya kaum Nasrani. Bapak, ternyata saudara kita yang berbeda ini, kaum Nasrani, ternyata punya kewajiban puasa. Kalau mereka benar-benar melaksanakan ajaran agamanya, sekurang-kurangnya 40 hari. Dulu mereka ditinggal Nabi Musa 40 hari, nyembah berhala yang dalam bentuk anak sapi. Maka puasa mereka 40 hari sekurang-kurangnya dalam 1 tahun. Bahkan ada sekte di antara mereka yang puasanya 2 bulan dalam 1 tahun, alias 60 hari. Bapak, halo, saya punya banyak teman di lingkungan pekerjaan begitu yang non muslim. Mereka puasa Daud, Pak. Kita kalah. Tak bilang, kok puasa Daud? Nabi Daud kan nabi kami. Nabi Daud kan raja kami. Rajanya orang Yahudi yang kedua Nabi Daud, Pak. Setelah Talut kemudian turun ke Daud, kemudian Sulaiman. Jadi amaliyahnya Nabi Daud, puasa Nabi Daud itu diamalkan juga oleh mereka. Maka benar kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, itu benar, Pak. Bahkan bukan hanya agama samawi, agama Arab juga sama. Buddha, Hindu paling getol puasanya. Luar biasa. Baik, Alhamdulillah, ini yang keempat, yang terakhir ujungnya. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa agar kalian semua bertakwa. Takwa itu dari kata dasar waqo yaqi wiqoyatan. Ini kata kerja unik. Fi'il amarnya 1 huruf. Waqo yaqi wiqoyatan artinya apa, Pak? Menjaga. Maka orang yang bertakwa menjaga dirinya dari meninggalkan ajaran agamanya dengan cara benar-benar istiqomah menjalankan ajaran agamanya. Maka kemudian didefinisikan sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah, menghindar semua cegah. Itulah takwa secara universal. Bapak Ibu rahimakumullah, takwa juga berarti takut. Sering kita terjemahkan sebagai takutlah kepada Allah, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Tapi takut kepada Allah tidak sama dengan takut kepada kepada hewan buas. Tidak. Kalau kita takut kepada hewan buas itu namanya khauf dalam bahasa Arab. Rihlata syita'i wasyai falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu takut yang kita menghindar darinya. Ada takut yang kita malah menjaganya. Apa itu? Khosyah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afah. Hendaknya setiap kita orang tua takut meninggalkan generasi yang lemah imannya, lemah ilmunya, lemah dunianya, hartanya. Ya, Pak. Ini takut yang membuat kita harus terjaga. Itu namanya khosyah. Kalau ittaqullah, takut kepada Allah, lebih istimewa lagi. Karena kita takut kepada Allah, maka kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara caranya adalah dengan berpuasa. Puasa ini menghadirkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan kepada kita surganya yang luasnya seluas langit dan bumi sebagaimana janjinya Al-Qur'an. Ya, yang arduhas samawati wal ard, insyaallah menuntun kita untuk sukses dunianya, selamat sampai akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.